Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar akan melaksanakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Luki, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Elisa sendiri gimana? Alhamdulillah juga baik, Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan coaching ya, Bu Elisa. Iya, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dulu nih, Bu. Ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Iya. Pada coaching kita hari ini, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Misalnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu. Untuk potensi ini saya ingin mengembangkan yaitu yang pertama itu plaster mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Yang terakhir, Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Ini, Bu, saya ingin coachingnya yang saya temui ini akan menemukan solusinya dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke. Baik, demikian dulu Bu observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Elisa sendiri? Alhamdulillah juga sehat. Begini, Bu, dengar-dengar Bu Ina ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita tidak bisa mengobrol waktu yang banyak nih, Bu. Ya mungkin 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Jadi Ibu Ina ini apa yang mau disampaikan nih? Begini, Bu. Terkait dengan rekan guru di sekolah saya yang saya ampu, saya perhatikan tuh dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah atau konvensial. Nah, padahal metode ceramah itu untuk anak itu kan sangat membosankan. Nah, sekarang itu ada teknologi yang sangat canggih. Nah, begitu Ibu. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak terjadi perubahan dengan adanya teknologi itu. Nah, metode konvensialnya itu di sekolahan sangat tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajaran jadi kurang berinovasi, kreatif dan seperti itu. Oke. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Ibu Ina ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif gitu ya? Iya, betul, Bu. Medianya ataupun model pembelajarannya juga masih begitu-begitu saja. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Ina dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya itu ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, Bu. Khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke,
Jadi Bu Ina mengharapkan ini adanya perubahan ya. Iya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu ingin lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang seperti puisi, sedang marak digunakan atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih dari baik, Bu. Daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu, Bu. Dari yang Ibu Ina sampaikan, tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media, itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira nih, kalau Bu Ina di sekolah, sekarang ini di sekolah Ibu berada di level mana? Dari yang sepertinya masih ada di level 5, Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi bagi seperti mereka itu agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, di level 5 ya. Eh, Kondisi sekarang ini ya, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah dulu? Mungkin ditingkatkan di level 7 ya, Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi mungkin agak sulit. Mengingat guru-guru kebanyakan guru senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu kemungkinan dilakukan. Perubahan dari level kelima ke level 7 ya Bu ya? Ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Ina lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi nanti bergantian seperti itu, Ibu. Oke. Untuk mentoring nanti Ibu Ina akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Ina terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman begitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah Ya. atau dengan tim kurikulum yang membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih sama ya Bu ya, untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Jadi berarti Bu Ina ini udah ingin merencanakan tentang mentoring pendampingan ya atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Ina untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus dipertimbangkan, mencari narasumber juga yang berkompeten juga. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Oke, mentoring ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana gitu Bu Ina? Coba nanti mungkin minta bantuan teman guru dan memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan Pak Eko. Oh ya. Berarti Bu Ina melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira nih Bu, kapan ya Ibu mau merealisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan. Berarti insya Allah saya akan kita akan coba berkolaborasi dulu
dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus-bagus Bu Ina. Kira-kira dari percakapan ini hari ini apa sih yang Anda dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan tenaga guru di sekolah masing-masing yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Ya, alhamdulillah sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Akhirnya saya tunggu nanti ya kabarnya nanti dari Bu Ina setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Ina. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai sini ya Bu. Semoga rencana dari Bu Ina untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak ya Bu, sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan terus keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Ina, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung ya hubungi saya. Ya Bu, siap Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Ya, Bu. Oke, segitu saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Elisa tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ina. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, menanyakan tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kuncinya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya lebih tadi proses coaching tadi ya Bu Elisa sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Elisa sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ina sehingga Bu Ina bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosesnya tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu Elisa, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Baiklah. Elisa juga gimana? Alhamdulillah juga baik, Bu Luki. Baik. Hari ini Ibu Luki akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Ya, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching, boleh kan? Boleh Bu. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Baik. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Boleh dong Bu. Oke, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini?
Kompetensi inti coaching yang diantara lain adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, nah ini kira-kira Bu Luki, indikator ketercapaian dari coaching ini apa? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah untuk permasalahan yang dialami coach. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coach Dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya ya. Ya Bu, terima kasih. Dan setelah proses coaching selesai ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Oke, sukses. Ya. Selamat siang Pak Teddy. Selamat siang Bu Luki. Siang ini kita akan melakukan coaching ya Pak Teddy. Baik Bu. Tidak lama kok, paling sekitar 15 menit. Baik. Semoga nanti akan berjalan lancar. Ya, baik. Kira-kira hari ini kita akan membahas masalah apa ya Pak Teddy? Jadi begini Bu. Tadi waktu saya mengajar di kelas 11 IPS gitu, kelasnya sangat kotor. Kemudian berantakan sehingga dalam proses pembelajaran menjadi terganggu dan saya sendiri jujur saja kurang nyaman karena ketika saat mengajar itu anak-anak malah fokus terhadap bau yang tidak sedap, kemudian sampah yang berserakan seperti itu. Saya pun juga merasa mengajar tidak nyaman karena kelasnya yang sebegitu kotornya. Gitu ya Pak ya. Nah, Benar. kira-kira setelah nanti kita membicarakan masalah ini, apa yang Pak Teddy inginkan dari pembicaraan ini? Ya, menurut saya ketika pembicaraan ini nanti selesai, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan di kelas IPS tadi yang menyebabkan proses pembelajaran itu jadi kurang kondusif. Karena ya setidaknya setelah ini ada solusi atau ide seperti itu. Baiklah, saya mengerti. Ini bisa menjadi tantangan yang baik untuk suatu hal yang menantang. Mari kita bicarakan lebih rinci Pak Teddy. Baik. Menurut Pak Teddy, penyebab utama dari masalah ini apa ya? Kalau menurut saya itu tampaknya siswa-siswa itu kurang peduli terhadap kebersihan dan kelas seringkali terlihat berantakan seperti itu. Saya pikir sebagian siswa tidak menyadari betapa pentingnya kebersihan seperti itu. Jadinya kelasnya jadi kurang apik gitu. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan ketersediaan alat atau sarana prasarana kebersihan yang tersedia di dalam kelas tersebut? Kalau menurut saya untuk sarpas kebersihan kalau dari pihak sekolah itu udah menyediakan sebenarnya sudah bagus. Tapi ketika saya masuk kelas tuh banyak sarpras yang menurut saya kurang terawat. Jadi sudah ada sapu, kemudian sudah ada pemoceng, sudah ada untuk membersihkan jendela, tapi ya sekedar ada berantakan dan malah berserakan Bu. Sapunya ada yang patah, kemudian yang pemocengnya juga udah nggak banyak bulu-bulunya seperti itu. Baik, dari peralatan kebersihan kelas yang kurang terawat ini, adakah yang perlu dibenahi atau ditambah peralatan kebersihan kelas yang ada di kelas tersebut, Pak? Kalau menurut saya nanti saya akan mengusulkan untuk kelengkapan sarpras untuk kebersihan tadi. Jadi mungkin yang memang tidak layak itu bisa diganti dengan yang lebih baik seperti itu agar anak-anak juga lebih bersemangat ketika ada sapunya udah bahasa Jawanya brodol gitu. Itu diganti dengan yang lebih bagus, lebih terawat, setidaknya lengkap gitu, anak-anak mungkin termotivasi juga untuk menjaga seperti itu. Luar biasa Pak, semoga bisa terrealisasi ya Pak ya. Kalau sepandangan Pak Teddy, adakah kelas yang Pak Teddy anggap bersih dan
berbanding terbalik dengan kelas yang tadi Bapak bicarakan? Ada Bu. Jadi di kelas MIPA mayoritas tuh kelasnya rapi-rapi. Ya. Kemudian kelasnya juga bersih, tertata, dan anak-anaknya cenderung aware gitu, perhatian terhadap kebersihan lingkungan dibanding ya tidak membandingkan ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kelas MIPA itu anaknya lebih peduli dibanding yang IPS. Bahasa Jawane IPS yang penalit. Menurut Pak Teddy, langkah awal apa yang bisa diterapkan untuk permasalahan kelas ini, Pak? Ya, mungkin saya nanti perlu bertemu kepala sekolah dulu. Nah, yang pertama menemukan cara ini agar membuat kesannya anak-anak ini lebih bertanggung jawab seperti itu terhadap lingkungan dan memiliki kesadaran akan lingkungan yang bersih. Gitu, Pak. Oke. Baik, terus menyadari pentingnya kebersihan ini memang langkah awal yang baik, Pak. Kemudian langkah apa yang perlu dilakukan setelah untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anak tentang pentingnya kebersihan itu, Pak? Yang pertama mungkin bisa ini Bu. Saya berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian merancang program yang akan kita lakukan nanti. Nah, serta mengevaluasi hasil dari program tersebut. Baik, dalam proses perencanaan sampai evaluasi ini mungkin bisa dijelaskan Pak, apa saja yang dilaksanakan Pak Teddy? Untuk yang pertama saya akan membuat program sekolah dulu, sekolah sehat. Nah, ini dimulai dari diri kita, kemudian kelas kita yang berisikan mungkin membuat pembentukan agen kebersihan dari murid dan guru. Kemudian ini memiliki tugas mengawasi dan mensupervisi kebersihan kelas. Kemudian membuat poster-poster tentang kebersihan kelas dan lingkungan tentu saja bersama anak-anak, dan menjadi role model bagi anak-anak, serta mendaur ulang barang-barang bekas menjadi barang tepat guna seperti itu. Sangat bagus tuh Pak. Iya Bu. Kemudian apa lagi Pak? Kemudian tentu saja karena sudah ada program, tentu kita harus mengevaluasi juga ya. Nah, untuk evaluasi ini mungkin kita serahkan ke agen kebersihan tadi. Tadi akan melakukan pengecekan, kemudian terkait keberhasilan dan kendala dalam program. Kemudian mungkin garis besarnya itu ya yang akan saya lakukan. Oh ya, baik-baik Pak. Bagus itu Pak program yang Bapak rancang ini. Semoga siswa juga dapat terpacu dan sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan dan kelas ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Mungkin ini saya akan berusaha juga ya, setiap anak agar berpartisipasi dan menyadari akan kebersihan kelas ini. Lalu kira-kira mulai kapan nih Pak rencana program ini dapat dilaksanakan? Kalau rencana saya mungkin minggu depan, insya Allah, itu saya akan mulai dengan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, Baik. kemudian menyiapkan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan, kemudian nanti kita baru eksekusi seperti itu. Baik. Kira-kira siapa saja Pak yang akan dilibatkan dalam melaksanakan rencana ini? Tentu saja seluruh warga sekolah, mulai dari penjaga, kepala sekolah, teman sejawat, siswa, kemudian stakeholder yang berkaitan juga. Ya. Baik, bagus sekali Pak. Lalu menurut Pak Teddy, berapa lama kira-kira untuk mengeksekusi rencana ini? Mungkin sekitar 1 minggu sampai 4 minggu ke depan, Bu. Oke, baik kalau begitu setelah 4 minggu kita nanti bicarakan lagi perkembangannya ya Pak ya? Baik Bu, nanti kita sharing-sharing lagi Bu mengenai ini. Ya, terima kasih Bu Luki. Oke, sama-sama Pak Teddy, semoga masalah kebersihan tadi bisa segera terselesaikan. Ya, amin. Terima Ya. kasih. Bagaimana Ibu Luki? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Elisa, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi, tadi saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh nggak? Boleh. Baik, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian?
Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur Tirta yang menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi nyata serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dan potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi Ibu Luki di sini sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu Luki sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawabnya pada diri coach tersebut. Rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik ya. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu Luki sudah sangat cerdas dan fokus dalam kegiatan coaching yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi princess atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Tirta pada coaching sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching itu hasilnya akan lebih baik lagi. Bagus. Ibu ini sangat luar biasa sekali ya. Ibu Luki ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta agar proses coaching selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi ya. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih sudah berkenan mengobrol-ngobrol dan sharing dengan saya ya Bu. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Saya cukup sekian, saya pulang dulu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Adit. Ya. Hari ini Pak Teddy mau melaksanakan coaching ya? Ya. Sebelumnya saya mau tanya Pak Teddy, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Pak Teddy melakukan coaching. Bolehkah? Boleh, monggo Pak. Ya. Jadi gini Pak Teddy. Pada saat Pak Teddy nanti melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik yang ada seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, kemudian serta jawaban yang disampaikan oleh coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Teddy sampaikan. Oh ya, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya? Boleh Pak, monggo. Ya. Baik, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Teddy kembangkan dalam proses coaching ini? Untuk kompetensi, di sini kompetensi inti coaching ini ya Pak ya, antara lain mungkin kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara berbobot Pak. Oh, jadi kompetensi yang ingin Pak Teddy kembangkan itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Benar Pak. Oh ya. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Pak Teddy kembangkan dalam proses coaching ini? Yang lebih spesifik menurut saya di sini ini Pak, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Jadi kompetensi yang ingin Pak Teddy kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Benar Pak. Ya. Nah, kira-kira Pak Teddy indikator ketercapaian dari coaching ini apa ya?
Nah, nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coach mendapatkan mampu mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Ya. Baik Pak, tadi terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak tadi ya. Baik Pak Aditya. Terima Betul. kasih. Iya, sama-sama. Ya. Selamat siang Bu Luki. Selamat siang Pak Teddy. Habis ngajar kelas berapa Bu? Saya habis ngajar kelas 11 MIPA 1 Pak tadi. Baik, ada masalah apa Bu tadi? Kok kayaknya suntuk dan nggak semangat begitu? Iya nih Pak, saya sedang memikirkan tentang keadaan di kelas 11 MIPA tadi Pak. Lah emangnya ada apa Bu kalau boleh saya tahu? Beneran nih Pak Teddy pengen tahu. Ya mau dong. Boleh Senang ya? sehati. Boleh ya saya curhat ya Pak ya? Boleh, monggo Bu. Jadi begini Pak, tadi waktu saya ngajar di kelas 11 MIPA 1 itu Andre itu terlihat sibuk main HP sendiri Pak. Kemudian Zaim ngobrol, dan setelah handphonenya Zain saya ambil, malah Zainnya asik ngobrol sama si Andre. Itu yang bikin saya suntuk Pak. Jadi begitu ya Bu. Iya. Nah, kira-kira setelah kita membicarakan masalah ini, apa yang Bu Luki harapkan dari perbincangan kita siang ini? Ya, saya inginnya bisa cari solusi dari masalah kelas 11 MIPA ini, Pak. Setidaknya setelah saya ngobrol dengan Pak Teddy, nantinya ada solusi yang bisa saya lakukan. Baik, emang masalah sebenarnya bagaimana Bu? Mungkin bisa diceritakan secara rinci? Ya, itu Pak tadi, waktu saya menjelaskan tentang materi sistem gerak kepada murid-murid kelas 11 MIPA, malah Andri itu terlihat tidak memperhatikan. Sedangkan Zaim itu asik sendiri dengan handphonenya. Sudah saya peringatkan, tetapi masih aja melakukannya. Zaim sudah tidak main handphone karena sudah saya ambil. Tapi setelah saya ambil malah gantian dia ngobrol sama Andre. Ada juga sih murid yang memperhatikan, tapi saya merasa sangat terganggu dengan sikap si Zain sama Andre itu Pak. Begitu. Lalu bagaimana dengan murid yang lain Bu? Ketika Bu Luki mengambil handphone si Zain tadi. Saat saya ngambil handphone Zain sih seketika murid langsung terdiam Pak. Jadi tertegun melihatnya, lalu hanya menunduk saja, kayaknya kaget gitu loh Pak. Mungkin itu artinya murid yang lain menyadari ya Bu, ya, bahwa apa yang dilakukan Zaim adalah suatu kesalahan. Kemudian menurut Bu Luki, apa kira-kira yang menyebabkan Andre dan Zaim melakukan itu? Yang tadi satu rame, satu bakal mainan HP seperti itu. Wah, apa ya Pak ya? Apa karena mungkin pembelajaran saya yang kurang menarik ya? Lalu murid merasa bosan gitu. Kalau boleh tahu Bu, metode dan media pembelajaran apa yang Bu Luki gunakan saat mengajar tadi? Tadi sih memang saya hanya menggunakan metode ceramah saja Pak, dan saya tidak menggunakan media apapun. Saya menjelaskan sambil murid menyimak buku teks mereka, karena tadi saya agak buru-buru masuk kelas 11 MIPA 1 ini. Oh, baik Bu. Kalau menurut Bu Luki, kira-kira jika hanya menggunakan metode ceramah, bisa membuat murid bosan atau tidak sih Bu? Iya juga sih Pak, makanya mereka lalu kelihatannya asik ngobrol sendiri sambil main handphone, mungkin karena bosan dengan dengerin ceramah saya tadi Pak. Baik-baik. Nah, lalu selama ini yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran agar lebih menarik itu apa Bu? Mungkin bisa diceritakan? Pada materi lain sih sebenarnya saya sudah menggunakan TTS Pak. Saya juga pernah menggunakan model pembelajaran make a match ya untuk menjodohkan kartu soal dengan jawaban itu Pak. Baik Bu. Selanjutnya, menurut Bu Luki, apakah model dan media pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu bisa diterapkan di kelas 11 MIPA ini Bu, yang ramai tadi? Oh, harusnya bisa Pak. Kenapa saya baru kepikiran ya Pak ya, kalau saya juga bisa menggunakan media TTS dan model
make a match ini di 11 MIPA tadi ya Pak, biar jadi lebih menarik dan menyenangkan gitu ya. Nah, gini Bu, lalu apa yang mungkin Bu Luki rencanakan untuk kelas 11 MIPA ini dalam pertemuan selanjutnya seperti itu? Mungkin nanti saya akan menggunakan media TTS dan model pembelajaran make a match ini ya Pak ya, untuk di kelas 11 MIPA biar lebih menarik dan menyenangkan. Oh, baik. Kira-kira apa nih Bu? Mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan dalam model pembelajaran ini? Saya akan menggunakan media TTS yang bisa diakses melalui handphone murid ya Pak. Jadi mereka bisa belajar sambil bermain gitu. Baik, baik. Ya, itu ide yang bagus sekali Bu Luki, sangat luar biasa. Mungkin murid juga merasa lebih bersemangat untuk segera memenangkan permainannya juga dan mengikuti proses pembelajaran lebih tertarik seperti itu. Nah, mungkin rencana apa lagi yang akan Ibu Luki lakukan? Apa ya Pak ya, selain TTS mungkin apa saya pakai model pembelajaran make a match itu gimana Pak? Oh baik, ya nggak apa-apa Bu. Itu juga bagus. Murid juga akan belajar untuk bekerja sama dengan temannya, mencari jawaban dan dari kartu soal yang dimiliki. Bagus sekali itu Bu. Oke Pak, nanti saya akan berusaha lebih kreatif lagi dalam proses pembelajaran di kelas 11 MIPA ini. Baik, lalu kira-kira mulai kapan ini Bu rencana yang akan dilakukan yang telah kita lakukan, yang kita bicarakan tadi Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Minggu ini saya akan mulai Pak dengan membuat dan menyusun segala sesuatu yang dibutuhkan, aplikasi TTS dan kartu soal serta kartu jawabannya. Oh, begitu. Adakah yang Bu Luki libatkan dalam melaksanakan rencana ini? Sepertinya saya akan berkolaborasi dengan Bu Vero sebagai guru TIK ya Pak ya, untuk membantu saya menyusun semuanya. Dia kan lebih paham tentang aplikasi-aplikasi. Baik, bagus sekali Bu. Lalu menurut Bu Luki, berapa lama untuk mengeksekusi rencana ini Bu? Secepatnya sih Pak, mungkin 2-3 hari ini bisa. Oke lah, kalau begitu besok setelah 3 hari kita bicarakan lagi ya Bu perkembangan dari rencana yang kita bicarakan ini. Baik Pak, siap. Terima kasih ya Pak Tesdi atas sharing-sharing hari ini. Ya, sama-sama Bu Luki, semoga masalah Bu Luki bisa segera terselesaikan ya Bu ya. Amin. Ya, sudah Pak, terima kasih atas waktunya. Kita lanjutkan untuk pekerjaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adit. Bagaimana Pak tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi menurut saya ya lancar dan baik Pak. Gini Pak, setelah saya melakukan observasi tadi saat Pak Teddy melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh Pak, monggo Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta Pak, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi, Pak Teddy sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya amati kegiatan coaching Pak Teddy, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Baik Pak. Jadi tadi Pak Teddy sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Pak Teddy sudah mengarahkan coach menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Kemudian tadi saya juga mengamati dan saya juga melihat Pak Teddy sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Pak Teddy sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif,
dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Kira-kira Pak Teddy, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Teddy kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta, Pak, pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik, Pak, dari yang sekarang, Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Teddy ya. Jadi Pak Teddy ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan berjalan lebih baik lagi ya. Benar, Pak. Baik Pak Teddy, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Pak Teddy berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Teddy semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Baik, Pak. Sama-sama terima kasih juga, Pak, sudah memberikan evaluasi pada saya, Pak. Ya.